JI Jazz dan kawan-kawan atau pemain terbaik timnas Indonesia tidak akan bergabung ke ASEAN All-Star. Bersama Bung Holil, mari kita bahas. Ini sebenarnya ASEAN All-Star ini hajatan siapa atau hajatan AFF sebenarnya, tapi dia menggabungkan pemain-pemain terbaik dari Asia Tenggara. Ini sudah ramai digadang-gadang bahwa mereka sangat merindukan pemain-pemain timnas Indonesia yang level tinggi seperti Jay, kemudian Kevin Dix, Ole itu katanya berharap bisa bergabung karena itu bisa menaikkan value dari pertandingan. Tapi nyatanya memang menurut Bung Goldin, jika timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain inti kita ya, itu sangat merugikan sekali buat timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia kalau bisa jangan diganggu, sedang dalam proses untuk memburu kemenangan melawan China. Karena ini jadwalnya mepet ya, tanggal 28 Mei, sedangkan bulan berikutnya, bulan depannya, timnas Indonesia akan berjuang berkonsentrasi melawan China di putaran kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini pertandingan sangat krusial, kita harus memenangkan pertandingan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Setidaknya timnas Indonesia kan nanti lolos ke round 4. Jadi dengan hasil ini mungkin publik sepak bola ASEAN agak sedikit kecewa ya, karena tidak bisa melihat JI Jazz dan kawan-kawan itu melawan tim Manchester United. Walaupun memang demikian, tapi timnas Indonesia kabarnya mengirimkan dua wakilnya, yaitu Asnawi Mangkualam yang bermain di Liga Thailand dan juga Muhammad Ferrari. Jadi untuk seperti Rizky Ridho itu tidak bisa karena kita nanti bahaya, ntar kita kena jebakan Batman. Kita hajatan siapa, bukan mengangkat nama Indonesia, pelatih dari Vietnam. Kemudian yang dapat tiket stadionnya itu Malaysia, Bukit Jalil. Sedangkan kita dipinta pemain terbaik untuk ada di situ. Ini nggak masuk lah. Buat timnas Indonesia itu tidak, untungnya itu apa gitu, nggak ada untungnya gitu untuk mengirimkan pemain terbaik kita di sana. Jadi kalau misalkan kena cedera, bentar lagi mau main melawan Cina, itu menjadi riskan buat timnas Indonesia nanti untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan China dan juga melawan Jepang. Karena laga dua ini kalau timnas Indonesia tidak bisa memanfaatkan, maka impian kita terkubur di round 3. Jadi pemain-pemain terbaik kita harusnya lebih berkonsentrasi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia saja, tidak usah memikirkan hal-hal lain yang nantinya justru dapat merugikan timnas kita. Karena kalau dipikir-pikir ya, kayak seperti Bung Goldin katakan tadi, pelatih yang dari Malaysia, kemudian pelatih dari Vietnam, lapangan dari Malaysia. Ini tentu saja jadi keuntungannya itu buat timnas itu apa sebenarnya? Apakah pemain itu nanti dapat bayaran yang tinggi, apa seperti apa, itu kan tidak ya. Sebetulnya ya dapat bayaran tapi so-so lah, biasa-biasa saja. Jadi nggak usah lah kita untuk memikirkan hal-hal yang di luar konsentrasi timnas kita sendiri. Jadi buat JI Jazz dan kawan itu sudah benar keputusannya menolak bergabung dengan tim ASEAN All-Star, biar mereka hajatan sendiri aja, karena mereka tidak ada kegiatan ya seperti timnas Indonesia. Ini bukan sombong ya, memang banyak seperti Thailand juga itu sepertinya tidak mengirim pemain deh, dia karena untuk berkonsentrasi di kualifikasi Piala Asia juga kan. Jadi nanti ketika FIFA Matchday yang round 3 itu kualifikasi Piala Dunia, sedangkan yang tidak round 3 itu nanti mereka akan bertanding untuk di Asia Tenggara ya, untuk persiapan kualifikasi Piala Asia. Jadi itu alasannya. Tapi Indonesia diwakili oleh Asnawi dan juga Ferrari. Semoga mereka memberikan yang terbaik nanti di ASEAN All-Star. Minimal tidak memalukan nama Indonesia lah, mengharumkan nama Indonesia. Kalau dimainkan ya, ini nggak tahu ya formasi itu seperti apa, karena pelatihnya juga dari Vietnam. Nanti seleranya selera dia, terserah dia. Jadi itu aja buat JI Jazz dan kawan-kawan, pemain terbaik jangan dilepas buat konsentrasi Piala Dunia 2026 aja kualifikasi. Salam timnas Indonesia.